Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ya, kami bisa memulai hari yang baru Tuhan. Untuk kami datang kepadamu Yesus, untuk meninggikan namamu Tuhan, untuk memuliakan namamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kau lihat setiap kerinduan kami, untuk kami datang kepadamu Yesus, untuk meninggikan namamu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua tanganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau datang memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu
angkat tanganmu, mari katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, karena Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapakku yang terima kasih, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, semakin hari semakin nyata kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
cinta Tuhan. Sungguh hanya Kau yang sangat kami rindukan pada hari ini Tuhan. Untuk kami datang kepadamu Tuhan. Merasakan cinta-Mu lebih lagi Tuhan. Merasakan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dimanapun jemaat yang menikmati, dimanapun jemaat yang mengikuti ibadah ini, kami mau datang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Mari kita bersyukur dalam Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur dalam pujian kebesaran Tuhan, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mengucap syukur Yesus, bersyukur di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bersyukur, bersyukur dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari lebih lagi memuji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari coba semua katakan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Yang di rumah katakan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari lebih lagi, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang Saudara mau menyembah Tuhan, haleluya. Mau lebih lagi menyembah Tuhan, amin. Amin. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya.
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan mengucap-ucapkan Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus, haleluya. Kita mau siapkan nanti kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Yesus, ajar kami untuk tetap percaya Tuhan, bahwa kasih setiamu cukup buat kami, Yesus. Cukup buat kami menjalani semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami untuk berkata bahwa Engkau sungguh baik bagi kami,
Yesus. Kami akan tetap berkata, Engkau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Tuhan.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami, kesehatan kami. Kau telah tolong kami Tuhan, untuk kami juga dapat memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk duduk diam, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah pada setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa saya senantiasa saudara diberkati Tuhan dan dengan kesehatan tubuh yang melimpah. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menjaga Pikiran dan Hati. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menurut saudara, adakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia? Saya ulangi, menurut saudara, adakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia? Ya tentu ada. Adanya ada di dalam pikiran dan hati manusia. Ya, berbicara tempat yang paling kotor di dunia ternyata ada di pikiran dan hati manusia. Kalau ada tempat yang kotor atau sesuatu benda yang kotor tentu lebih mudah untuk kita dapat membersihkannya. Tapi kalau pikiran dan hati manusia yang kotor, bagaimana kita dapat membersihkannya? Ya, siapakah yang dapat membersihkannya? Ya tentunya saudara dapat menjawab pertanyaan saya itu. Ya, karena di dalam pikiran dan di dalam hati seseorang akan timbul kebaikan atau kejahatan. Dalam Matius 15 ayat 17 sampai 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dari hatilah akan timbul pikiran yang baik atau yang jahat. Bila hati kita baik, maka timbullah pikiran yang baik. Tapi sebaliknya, bila hati kita jahat, pikiran kita pun akan jahat. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang jahat. Atau perkataan-perkataan yang baik, bila hati dan pikiran kita baik. Ya, dan dari situlah perkataan-perkataan atau perbuatan yang jahat itu timbul, ya, dari hati kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita, timbullah perbuatan yang jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu akan dilakukan kalau kita punya hati dan pikiran yang jahat. Rasul Paulus ketika menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma.
Ya, menulis surat itu untuk berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian mereka. Dan Paulus pun menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan iman percaya mereka, untuk keteguhan iman kepada orang-orang di Filipi. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir sedikit pun? Tidak khawatir tentang apapun juga di dalam hidupnya. Rasanya mungkin kalau kita ada orang seperti itu, ya tidak punya rasa khawatir sedikit pun, ini rasanya aneh dan mustahil hari-hari ini. Setiap kita memiliki kekhawatiran di dalam rumah tangga kita, kekhawatiran dalam pekerjaan, kekhawatiran di sekolah, dan di rumah pun kita bisa khawatir, ya. Dan jika kita hari-hari ini khawatir akan kesehatan kita, terlebih kepada masa depan kita pun bisa khawatir, ya. Namun Paulus menasihatkan kepada kita agar kita mengubah kekhawatiran itu menjadi doa. Kekhawatiran itu harus kita ubah menjadi doa. Apakah Anda ingin kekhawatiran Anda berkurang? Ya, kalau begitu Anda harus berdoa. Tapi banyak orang menjawab, Pak, saya sudah berdoa banyak, Pak. Bahkan aku berdoa melebihi dari orang-orang biasa. Kalau orang-orang di sana berdoa 5 waktu, saya memberikan waktunya 7 kali, Pak. Tapi Tuhan belum menjawab doa saya. Bagaimana Pak ini, Pak, saya doa saya ini kok gak dijawab-jawab sama Tuhan. Dan kekhawatiran itu muncul dan menghantui pikirannya. Kegelisahan, was-was terhadap kehidupannya. Ya, kalaupun Anda masih khawatir, berhentilah sejenak. Lalu berdoalah lagi kepada Tuhan. Ya. Jawabnya adalah doa. Seberat apapun masalah kita, kekecewaan, gelisah hati, kekhawatiran, ya, mari kita berdoa. Hanya satu jawabannya adalah doa. Bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Yang pertama harus senantiasa bersukacita. Senantiasa bersukacita. Filipi 4 ayat 4. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, seperti kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Ya. Sukacita di dalam hati, ya, kita akan membuat pikiran kita, sukacita dalam hati kita akan membuat kita, pikiran kita dan seluruh tubuh kita itu bercahaya. Ya. Untuk dapat bersukacita tentu saja kita tidak boleh menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Ya, seperti keadaan kita saat ini. Mungkin saudara-saudara mendapatkan promosi jabatan, naik jabatan saudara. Mungkin saudara juga mendapatkan bonus yang besar karena Anda telah tembus dalam penjualan dalam atau target-target yang ditargetkan di dalam perusahaan Anda, penjualan Anda laris memenuhi target, bahkan melampaui dari target dari perusahaan saudara. Ya, saudara juga bisa memenangkan tender, memenangkan lelang pekerjaan. Ya, saat ini saudara diberkati dengan berlimpah-limpah. Itu semua tidak bisa kita andalkan dalam hidup kita. Karena sumber sukacita kita adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita dapatkan
seperti yang tadi saya katakan, kita boleh dipromosikan naik jabatan, kita boleh mendapatkan bonus yang besar karena kita memenuhi target, melampaui target tadi. Tapi itu adalah dari manusia atau dunia yang ajarkan karena keadaan kita. Kita bersukacita karena itu. Memang kita boleh bersukacita karena itu. Karena semua itu kita kerjakan dengan tulus hati dan segenap jiwa kita. Tapi kita harus punya sumber sukacita kita, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Rasanya aneh ketika Paulus berada dalam penjara menyuruh jemaatnya yang di Filipi itu untuk bersukacita. Ya, tetapi ini adalah sikap Paulus yang mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Satu sikap batinia yang kuat dan tidak mencerminkan keadaan lahiriah. Ya, lahiriah kita. Ya, walaupun Paulus di dalam penjara, tapi Paulus mempunyai batinia yang kuat, ya, bahkan menyerukan kepada jemaat di Filipi untuk tetap terjaga kondisinya, imannya kepada Tuhan. Paulus penuh dengan sukacita, apapun yang terjadi padanya, dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertainya. Kita mungkin gampang putus asa karena keadaan-keadaan kita yang gak baik. Ya kan? Mungkin kita mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang kurang baik sehingga membuat kita kehilangan pengharapan. Saudara, kita tidak bersukacita akhir-akhir ini. Kalau Anda tidak bersukacita di hari-hari ini, mungkin kita salah dalam memandang kehidupan kita. Mari pandang dari sudut pandang yang benar. Mari pandang dari sudut pandangnya Allah, dari perspektifnya Allah. Maka kita akan mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Ya, meskipun Paulus menulis suratnya dari penjara, sukacita merupakan tema yang dominan dalam suratnya. Rahasia hati yang penuh sukacita, bergembira dan berbahagia adalah bersumber pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang memang hidupnya berkelebihan, ya berkecukupan, ya orang-orang zaman now. Mereka sangat ingin bersukacita dan berbahagia. Mereka ingin damai sejahtera, tapi mereka diombang-ambingkan dengan kesuksesan mereka. Mereka diombang-ambingkan dengan kegagalan dan tidak kenyamanan hidup setiap hari. Walaupun mereka dipenuhi dengan kecukupan, mungkin keuangannya, materinya berkecukupan, bahkan berkelebihan. Mereka ingin bahagia, itu tidak didapatkan. Karena sumber sukacita di dalam Yesus tidak mereka cari. Mereka tidak mencari sumber sukacita itu yang bersumber kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka mencari sumber sukacita itu lewat keduniawian mereka. Ya, orang-orang Kristen harus bersukacita dalam setiap keadaan. Meskipun mengalami berbagai hal-hal yang buruk dalam segala kesulitan. Meskipun kita merasa ingin mengeluh bahkan menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, orang-orang Kristen tetap harus bersukacita. Haleluya. Percayalah Yesus Kristus tetap Allah yang memerintah dan kita tetap mengenal Dia. Karena itu kita bisa bersukacita setiap saat. Ada beberapa sukacita yang kita alami dalam hidup kita. Yang pertama adalah sukacita dalam menderita. Yang kedua, sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dalam mempercayai Tuhan. Yang keempat, sukacita dalam memberi.
dalam segala kesulitan kita, dalam segala keterpurukan kita mungkin hari ini, tetaplah kita harus bersukacita. Karena bersukacita di dalam Tuhan melebihi dari segala apa yang kita dapatkan di dunia ini. Satu hal yang harus kita ketahui, Yesus adalah sumber sukacita kita dan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Akhirnya saudara-saudaraku, aku mau berkata kepada saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa. Kalau yang pertama senantiasa bersukacita, yang kedua senantiasa berbuat baik. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Kita harus baik hati, kita harus murah hati, kita harus bijaksana, berpikiran adil, dan suka menolong kepada orang-orang di luar gereja. Artinya di luar seiman kita, bukan hanya kepada sesama yang seiman dengan kita menolong mereka. Ya, ini berarti kita tidak boleh berusaha membalas dendam terhadap orang-orang yang telah memperlakukan kita dengan tidak baik. Juga pada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ya. Dan kita juga enggak boleh menyampaikan hal-hal pribadi kita dengan terlalu vokal. Agar kita tidak bersinggungan dengan orang-orang lain. Di sini kita dinasihati agar ramah, lembut dan bersikap baik terhadap saudara-saudara kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan orang Kristen harus konsisten, saudara. Kebaikan orang Kristen harus konsisten. Dengan siapapun juga, bukan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, karena mereka hidupnya terpandang, ya kita berlaku ramah, lemah lembut kepada mereka, sedangkan kepada orang-orang yang di bawah kita berlaku kurang baik, bahkan meremehkan mereka, mungkin kita juga bisa kasar dengan mereka. Ya, dalam hal-hal yang tak begitu penting, janganlah bersikap berlebih-lebihan. Ya, dan kita juga harus menjaga agar sikap hati kita agar tidak ingin menang sendiri, agar kita juga bisa menjaga hati kita untuk tidak benar sendiri, ya, yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan dengan sesama kita. Orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, ya, dapat digambarkan seperti laut mati yang tidak pernah menyalurkan apa-apa, sebab apa yang semua yang diterima oleh dia. Ya, laut mati itu menerima aliran-aliran dari beberapa sungai. Ya, laut mati itu letaknya di bawah 450 meter di bawah permukaan laut. Kalau kita mungkin ada di Malang ini, mungkin sekitar 500 ketinggiannya di atas permukaan laut. Tapi laut mati itu yang ada di Israel, ketinggiannya di bawah 450 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita ke sana mungkin telinga kita agak mendengung gitu ya. Jadi inilah laut mati. Laut mati ini menerima aliran-aliran sungai dari segala penjuru. Tapi laut mati ini tidak pernah memberikan kepada siapapun juga. Ini adalah contoh orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tidak mau
menyalurkan berkat-berkatnya kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan mungkin kepada orang-orang yang membutuhkannya. Orang yang seperti ini harus bertobat, saudara-saudara. Ya, saya mau katakan orang yang seperti ini harus bertobat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Tuhan sudah dekat. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau orang yang sering menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kebersihan hati dan pikiran kita. Agar kita enggak gampang curiga, agar kita juga enggak gampang tersinggung, agar kita enggak gampang iri hati kepada orang-orang yang berhasil, ya, orang lain berhasil, kita juga enggak gampang iri hati kepada mereka. Contoh dalam Alkitab, satu tokoh yang terkenal dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang menjaga hati dan pikirannya untuk tetap bersih, ya, dan senantiasa berbuat baik. Bukan hanya kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Yusuf bisa saja dan sangat mungkin baginya untuk membalas sakit hatinya. Sebab Yusuf adalah orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Apapun yang dikatakan oleh Yusuf, maka semua prajurit-prajurit Mesir itu akan bertindak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak berbuat demikian kepada saudara-saudaranya. Tidak pernah membalas sakit hatinya. Tapi Yusuf malah memberkati saudara-saudaranya, memberkati keluarganya, memberkati ayah ibunya. Ya, memberkati semua. Ya, keadaan yang seperti itu, ya, Yusuf yang seharusnya bisa membalas sakit hatinya, itu tidak dilakukan walaupun ya saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Ya, bahkan saudara-saudaranya juga iri kepada Yusuf ketika ayahnya Yakub ya berbuat tidak sepertinya enggak adil ya kepada saudara-saudaranya, karena Yusuf sangat disayangi oleh Yakub, sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Ditambah lagi mimpi-mimpi Yusuf ya yang begitu menyakitkan hati saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Bagaimana dengan kita? Apakah perbuatan baik kita sudah terlihat dan dirasakan oleh orang lain? Saudara sendiri yang dapat menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa. Yang pertama, senantiasa bersukacita. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, kita harus senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya ya tanpa bantuan dari Tuhan dan Roh Kudus. Saya mau ulangi, seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan, tanpa pertolongan dari Tuhan dan Roh Kudus. Selalu saja ada hal yang membuat kita berpikiran negatif dan menaruh perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Orang yang hidupnya khawatir dan cemas berlanjut ke gelisah, bahkan was-was setiap hari, setiap saat. Ya, orang yang kekhawatirannya berlebihan akan
akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Orang yang kayak gini nih kelihatannya badannya akan kurus kering. Enggak ya saudara, itu hanya penglihatan orang-orang saja. Mau kurus maupun gemuk itu enggak ada pengaruhnya ya. Orang yang khawatir itu memang bisa menguruskan badan. Mungkin ada orang yang dulunya besar, gemuk, ya seperti saya ini, gemuk dia. Tapi ketika mengalami hal-hal yang buruk, kekhawatiran itu muncul dalam hatinya setiap hari dan pikirannya, dan menggelisahkan pikirannya, hidup was-was setiap hari, sehingga sukacita, damai, sejahtera tidak dialaminya. Bahkan setiap hari semakin khawatir akan hidupnya, khawatir akan masa depannya. Dan yang dulu badannya gemuk, yang dulu badannya sehat, berotot, makin hari makin kecil dan kurus seperti beting. Ya, Rasul Paulus sebagai manusia tentu pernah merasa khawatir, saudara-saudaraku. Ya, di tengah ketidakpastian dan kesulitan hidupnya, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah mengalami dipukuli, dia pernah disesah, dia pernah ditelanjangi dan dipenjara. Tetapi saat dia ada di dalam penjara, mengingatkan dan menguatkan jemaat di Filipi agar tetap teguh imannya terhadap kekhawatiran dan kegelisahan hidup. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Hendaklah kita berserah kepada Tuhan dan menghindari kekhawatiran itu, karena pikiran akan mengganggu tentang kebutuhan dan kesulitan hidup. Setiap orang tentu punya kebutuhan dan keperluan dan kesulitan mereka masing-masing, ya. Namun sudah menjadi kewajiban kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya untuk hidup tanpa kekhawatiran. Walaupun keadaan kita hari-hari ini mungkin dalam keadaan yang dalam kesulitan, kebutuhan semakin meningkat, ya tetaplah sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh khawatir akan hidup kita. Kita tidak boleh khawatir akan masa depan kita. Kewajiban kita adalah kita harus bertekun terus di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus adalah kita akan mendapatkan kekuatan. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan penghiburan. Di dalam Yesus juga kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan atas segala kekhawatiran itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyarankan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari perkataan-perkataan ini, apa yang dikatakan Paulus, mari kita perhatikan satu persatu. Sedikitnya ada 3 perkataan dari Rasul Paulus ya, yang saya catat. Dalam segala hal dengan doa. Dalam segala hal dengan doa. Kita tidak bisa, ya, kita tidak hanya harus memelihara waktu-waktu kita untuk berdoa. Ya, banyak orang menentukan waktu-waktunya untuk berdoa. Saya berdoa 3 kali dalam sehari. Saya berdoa 5 kali dalam sehari. Bahkan ada yang 7 kali dalam sehari. Tetapi juga mereka harus berdoa untuk keperluan dan kebutuhan mereka. Kalau kita menentukan waktu-waktu kita dalam doa-doa itu,
tanpa bersyukur pada Tuhan, tanpa meletakkan atau tanpa berserah kepada Tuhan, maka doa-doa kita juga akan kurang diperhatikan mungkin menurut saya, ya. Ketika apa saja yang membebani roh kita, kita harus memenangkan pikiran kita dengan doa. Ketika urusan-urusan kita ya menjadi kacau dan pikiran kita gelisah, kita harus mencari petunjuk Tuhan dengan berdoa. Jadi doa adalah segalanya. Apapun yang kita alami, ya, dalam keadaan terpepet, himpitan, segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan meningkat, kita harus tetap berdoa. Kalaupun kita diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, memadukan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kita harus memadukan segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kita. Kita tidak hanya harus mencari persediaan atau kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi juga harus memiliki tanda terima kasih kita karena rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Jika kita mensyukuri apa yang kita punyai, maka itu akan menunjukkan bahwa kita mempunyai pikiran yang benar kepada Tuhan. Dan ini merupakan alasan yang kuat untuk kita menerima berkat-berkat yang lebih banyak lagi. Ya, haleluya kalau kita sudah melakukannya, dan Tuhan akan memberkati kita dengan lebih-lebih lagi. Yang ketiga, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Doa berarti mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Atau doa itu kita memberitahukan kepada Tuhan segala keinginan hati kita. Bukan berarti bahwa Allah perlu diberitahu kebutuhan-kebutuhan kita. Sebab Dia lebih tahu daripada apa yang hendak kita doakan, apa yang hendak kita inginkan dan kita minta. Tuhan sudah lebih dulu tahu sebelum kita berdoa. Tetapi Dia ingin mengetahui dari kita supaya kita menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya kepada Tuhan, ya, dan mengungkapkan penghargaan kita kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Dan rasa kebergantungan kita kepada Tuhan itu harus kita nyatakan kepadanya. Ya. Dan semua itu adalah hal-hal, ya, dari semua itu ada dampak, ada yang akan kita alami, yaitu damai sejahtera Allah akan memelihara kita. Damai sejahtera Allah itu adalah penghiburan yang kita rasakan. Damai sejahtera Allah itu adalah pengharapan akan berkat sorga. Damai sejahtera itu adalah keinginan menikmati hadirat Allah senantiasa. Itu semua adalah kebaikan Tuhan yang besar, yang melampaui segala akal dan hati kita. Itu semua sudah diberikan dan disediakan bagi kita orang-orang yang percaya dan bersandar berharap kepada Tuhan. Kita harus menyatakan kasih kita, rahmat Tuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Karena damai sejahtera itu akan memberikan penghiburan, pengharapan dan keinginan untuk menikmati hadirat Tuhan. Damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang sejati datangnya hanya dari Allah saja,
bukan terdapat pada cara berpikir manusia. Manusia boleh berpikir positif-positif saja, ya, dalam keadaan yang bebas masalah, bebas konflik, atau dalam perasaan yang enak, ya, dalam perasaan yang gak mengalami apa-apa. Itu semua diajarkan oleh dunia, ya. Damai sejahtera dari Tuhanlah yang harus kita punyai dan kita cari. Damai sejahtera itu akan timbul karena kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam Kristus, yang adalah pasti keadaan kita setelah ditetapkan dan kita bisa menang atas dosa. Karena damai sejahtera Allah menjaga pikiran dan hati kita dari kekhawatiran, dari kecemasan hidup. Karena itulah pikiran dan hati kita harus kita jagai setiap saat. Mari kita senantiasa berserah dalam doa yang disertai rasa syukur kepada Tuhan. Kita bisa mendapatkan pertolongannya, kita dapat merasakan kebaikan-kebaikannya karena perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan bagi saudara hari ini, malam ini. Hari ini kita telah belajar bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa. Maka kita harus senantiasa bersukacita. Yang kedua, senantiasa kita berbuat baik. Dan ketiga, yang terakhir, kita senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah rahmat yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati dan pikiran kami senantiasa terjaga. Dan senantiasa hidup hati kami dan pikiran kami bersukacita. Dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Senantiasa kami berserah dalam doa kami dan dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dan luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah yang kami nanti-nantikan. Engkaulah yang kami harapkan dalam hidup kami. Sebab kami tak mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Bahkan berdiri pun kami tak sanggup Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau di setiap waktu kami, di setiap nafas hidup kami. Yang kami perlukan hanyalah Engkau Yesus. Bersyukur dan berterima kasih buat semua yang telah Kau berikan bagi kami di sepanjang umur hidup kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada karena Engkau Tuhan yang memberi kemurahan kepada kami. Hamba-Mu berdoa kepada setiap jemaat di tempat ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Mereka yang mengalami jalan buntu, Tuhan Engkau bukakan dan Engkau berikan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Di apapun yang mereka alami dan apapun yang mereka rasakan hari ini, Tuhan Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup memberikan damai sejahtera itu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, juga para pendoa-pendoa syafaat juga. Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Berkatilah keluarga mereka, berkati hidup mereka. Urapan kuasa dari surga senantiasa melimpah-limpah tercurah atas kehidupan
beliau Tuhan. Berkati semua gereja kami ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.